Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Daud Panggabean dengan NPM 2175434, Francisca Melani Putri Haloho dengan NPM 2175437, Putra Fajar Setiawan dengan NPM 2175446, dan Sela Pratiwi dengan NPM 2175449. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan hasil laporan survei petani jagung dari 20 petani di Desa Badransari, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Data berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Francisca. Kepada Saudara Francisca dipersilahkan. Zea mais, atau yang dikenal dengan sebutan jagung. Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Batang dan daun tanaman yang masih muda dapat digunakan untuk pakan ternak. Yang tua, setelah dipanen, dapat digunakan untuk pupuk hijau atau kompos. Berdasarkan temuan-temuan genetik, antropologi, dan arkeologi, diketahui daerah asal jagung adalah Amerika Tengah, tepatnya di Meksiko bagian selatan. Budidaya jagung telah dilakukan di daerah ini 10.000 tahun lalu. Kemudian, pembudidayaan jagung ini menyebar ke Amerika Selatan, tepatnya di Ekuador sekitar 7.000 tahun yang lalu, dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru 4.000 tahun yang lalu. Jenis-jenis jagung yang dibudidayakan di Indonesia. 1. Jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan keturunan pertama dari persilangan dua tetua yang memiliki karakter dan sifat yang unggul. Yang kedua, jagung komposit. Jagung komposit biasanya disebut juga jagung lokal. Adalah jenis jagung yang pada zaman dulu ditanam petani setempat dan dapat menyerbuk sendiri tanpa bantuan manusia. Yang ketiga, jagung transgenik. Jagung transgenik merupakan jenis jagung hasil penyisipan gen, seperti gen tahan penyakit, gen tahan hama, maupun gen tahan obat kimia, yang berasal dari makhluk hidup atau non-makhluk hidup, sehingga tanaman itu menjadi tanaman super. Survei usaha tani. Menurut Kadarsan tahun 1993, usaha tani adalah suatu tempat di mana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan dengan tujuan produksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Penerimaan usaha tani jagung. Penerimaan usaha tani merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan jumlah produksi harga jual per satuan. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut. TR sama dengan P kali Q, di mana TR sama dengan total penerimaan rupiah atau kilogram, P sama dengan harga rupiah per kilogram, Q sama dengan produksi kilogram. Dari 20 responden yang telah kami dapatkan, hasil panen kilogram yang paling rendah yaitu didapatkan oleh Bapak Wagiman sejumlah 1.500 kg dan paling tinggi didapatkan oleh Bapak Eko Prianto sejumlah 5.500 kg. Harga per kilogramnya paling rendah didapatkan oleh Bapak Nukadir senilai Rp3.700 per kilogram dan paling tinggi didapatkan oleh Bapak Mujito seharga Rp5.500 per kilogram. Total penerimaan paling rendah didapatkan oleh Bapak Jumadi senilai Rp5.850.000 dan paling tinggi didapatkan oleh Bapak Eko Prianto senilai Rp29.150.000. Nilai rata-rata hasil panen dari 20 respondennya yaitu 2.813 dan nilai rata-rata hasil harga ya dari seluruhnya yaitu Rp4.290 dan rata-rata total penerimaan yaitu Rp12.727.000. Jumlah dari hasil panen seluruhnya 20 responden ini yaitu 59.800
Rp63 dan jumlah harga per kilogram dari seluruh responden ini Rp90.090 dan jumlah total penerimaan yakni dari semua responden yang telah kami dapat yaitu Rp267.267.000. Pembahasan selanjutnya tentang biaya tetap. Menurut Raharja dan Mandala, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan produksi. Biaya total yaitu TC sama dengan biaya tetap FC yang ditambah dengan biaya variabel FC. Jika dilihat sebagai rumus berikut, TC sama dengan FC plus FC. Jika dilihat dari tabel berikut, ditemukan bahwa biaya tetap ialah biaya pajak, biaya variabel ialah biaya penyusutan, maka total cost-nya ialah total penerimaan. Jika dilihat diamati dari tabel ditemukan, maka biaya pajak ditambah dengan biaya variabel biaya penyusutan, maka hasilnya total penerimaan. Dan dilihat dari data tersebut, maka Mujito terkena biaya tepat paling besar yaitu Rp296.137 dan biaya paling kecil didapatkan oleh Mukadir dengan biaya Rp21.67. Masuk ke variable cost. Apa sih variable cost? Variable cost tergantung pada hasil produksi. Biaya produksi variabel adalah jumlah konstan per unit yang diproduksi. Ketika volume produksi dan output meningkat, variable cost juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika lebih sedikit produk yang diproduksi, variable cost-nya yang terkait dengan produksi akan menurun. Dengan melihat tabel berikut, ditemukan nilai rata-rata dari biaya variabel sekitar Rp3.478.250.000. Dengan petani yang paling sedikit biaya ialah Pang Jumadi dengan biaya sebesar Rp630.000. Dan di posisi terbesar biayanya diperoleh oleh Pak Cahyono dengan biaya sebesar Rp8.680.000. Pembahasan selanjutnya yakni tentang data tabulasi pendapatan usaha tani atau keuntungan usaha tani, di mana data-data ini kami peroleh dari 20 petani yang sudah kami wawancarai. Untuk yang pertama yakni total cost atau total biaya, di mana total biaya paling besar dikeluarkan oleh Bapak Cahyono dengan sebesar Rp9.317.738 dan total biaya yang paling sedikit dikeluarkan oleh Bapak Pujiono sebesar Rp1.014.317. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dari total biaya yakni Rp82.274.601 dengan biaya rata-rata sebesar Rp5.942.053. Selanjutnya ke total revenue atau total penerimaan, di mana total penerimaan paling besar dimiliki Bapak Eko Prianto sebesar Rp29.150.000 petani jagung dari dan kelompok total kami. penerimaan paling Kami mohon sedikit maaf apabila dimiliki ada oleh Bapak kesalahan Wagiman dalam dengan pengetikan laporan nilai maupun Rp6 juta. dalam penyampaian laporan. Karena Dengan pada demikian, dasarnya manusia jumlah dari tidak total luput dari penerimaan yang kesalahan. didapatkan Kami yakni akhiri. Wassalamualaikum Rp254.540.000 dengan nilai rata-rata yakni Rp17.635.455. Kita beralih ke tabel keuntungan, di mana tabel keuntungan diperoleh dari total revenue dikurang total cost atau penerimaan dikurang biaya. Keuntungan paling besar dimiliki oleh Bapak Pujo Prianto dengan sebesar Rp21.089.393 dan keuntungan paling sedikit dimiliki oleh Bapak Iswanto dengan
perolehan Rp4.317.479. Dari 20 petani, maka diperoleh jumlah keuntungan yakni Rp172.265.399 dengan keuntungan rata-rata yakni Rp11.693.402. Selanjutnya ke revenue per cost atau penerimaan per biaya, di mana rasio paling tinggi dimiliki oleh Bapak Pujiono sebesar 6,15 dan rasio paling kecil dimiliki oleh Bapak Cahyono sebesar 1,93. Dengan demikian, jumlah rasio dari 20 petani yakni 71,82 dengan rasio rata-rata 3,17. Selanjutnya ke keuntungan per cost, yakni rasio paling besar dimiliki oleh Bapak Pujiono sebesar 5,15 dan rasio paling kecil dimiliki Bapak Cahyono sebesar 0,93. Di mana jumlah rasio yang dimiliki dari 20 petani yakni 51,82 dengan rasio rata-rata 2,17. Yang berikutnya adalah kesimpulan, di mana dari hasil tabulasi data kelompok kami, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa para petani di Desa Badransari Kecamatan Pekalongan semuanya telah mendapatkan keuntungan atau tidak ada satupun yang rugi dalam usaha tani jagung yang mereka miliki. Mereka meraup keuntungan sekitar Rp4.317.479 sampai Rp21.089.393. Mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak karena mereka menggunakan prinsip ekonomi, yakni biaya yang sesuai atau tidak dilebih-lebihkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para petani mencakup biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap meliputi biaya pajak dan biaya penyusutan, sedangkan biaya variabel meliputi biaya pupuk, pestisida, benih, dan tenaga kerja. Sekian laporan hasil survei petani jagung dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan laporan maupun dalam penyampaian laporan, karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.